Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Sistem dalam Pengembangan Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yakni ada saya sendiri, Gita Triwulandari, kemudian teman saya Yevira Oktavina Asmara, Fadilah Novrianti, dan Widari Dwi Mawati. Pada materi ini kami akan membahas mengenai definisi pendekatan sistem, kemudian manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran, definisi pengembangan pembelajaran, tujuan pengembangan pembelajaran, dan yang terakhir yakni model pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yakni mengenai definisi pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini terdiri dari dua kata, yakni pendekatan dan sistem. Nah, pendekatan sendiri ini bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran. Nah, istilah pendekatan ini juga merujuk pada bagaimana kita memandang tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian yang dimaksud dengan sistem. Sistem ini berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan komponen yang tersusun dari sekian banyak bagian. Atau kita bisa menyebutnya sistem itu juga merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, kesimpulannya sistem merupakan suatu keseluruhan atau keutuhan yang terdiri atas sejumlah bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur yang biasa juga disebut sebagai subsistem. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan sistem ini merupakan suatu alat atau teknik berbentuk kemampuan dalam merumuskan tujuan-tujuan secara operasional, mengembangkan deskripsi tugas-tugas secara lengkap dan akurat, dan melaksanakan analisis tugas-tugas. Berikutnya yakni mengenai manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Ada empat manfaat. Yang pertama yakni dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Nah, perumusan tujuan itu juga merupakan salah satu karakteristik pendekatan sistem. Segala usaha, baik guru maupun siswa, diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, oleh sebab itu, dengan pendekatan sistem, guru itu dapat lebih memahami tujuan dan arah pembelajaran. Tidak saja dapat menentukan langkah-langkah pembelajaran, tetapi juga mendapatkan efektivitas dari proses pembelajaran. Nah, jika dalam suatu proses pembelajaran itu tidak ada tujuan yang jelas, tentunya proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus dan akan sulit menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tujuan yang kedua, yakni pendekatan sistem menuntut guru pada kegiatan yang sistematis. Nah, melalui langkah-langkah yang jelas dan pasti, maka akan memungkinkan hasil yang diperoleh juga akan maksimal. Sebab, melalui langkah yang sistematis, kita dituntut untuk melakukan proses pembelajaran setahap demi setahap dari semua rangkaian kegiatan. Dengan demikian, pendekatan sistem itu dapat menghindari kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian manfaat yang ketiga, yakni pendekatan sistem bermanfaat dalam merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Nah, dengan demikian, berpikir sistematis itu adalah berpikir bagaimana agar tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Kemudian manfaat yang keempat, yakni pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Nah, melalui proses umpan balik ini dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai atau belum. Nah, hal tersebut itu penting. Mengapa? Karena mencapai tujuan itu merupakan tujuan utama dalam berpikir sistemik. Misalnya, jika umpan balik diketahui bahwa tujuannya belum tercapai, maka komponen mana yang perlu diperbaiki dan komponen mana yang perlu dipertahankan. Perkenalkan, nama saya Yevira Oktavina Asmara dengan NIM 2101031011097. Di sini saya akan membahas mengenai definisi pengembangan pembelajaran. Menurut bahasa, pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya cara, proses untuk meningkatkan yang dilakukan secara bertahap agar tambah sempurna suatu produk di berbagai bidang yang dikehendaki. Dalam pendidikan, pengembangan bisa berupa pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan pengembangan sumber dan media belajar.
Menurut Sumardi Tama pada tahun 2008 mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses untuk meningkatkan produk lama yang ingin disempurnakan dan membuat produk baru yang berupa modul, paket, ataupun alat ajar dalam pendidikan. Jadi, pengembangan pembelajaran merupakan program yang dirancang oleh suatu lembaga atau pemerintah dengan memberikan dukungan penyelenggaraan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pendidikan itu sendiri. Tujuan pengembangan pembelajaran. Pendidikan adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan karena pendidikan akan menentukan bagaimana kehidupan seorang anak ketika dewasa. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memperoleh pendidikan sebaik mungkin untuk masa depannya. Belajar menjadi bagian dari pendidikan karena sebagai proses membentuk perilaku dan karakter peserta didik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berjiwa religius, berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, dan berwawasan pengetahuan yang luas. Sebelum mengetahui tujuan dari pengembangan pembelajaran, perlu diketahui juga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan dari pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran. Mengembangkan model-model pembelajaran lama dengan memodifikasinya sesuai kreativitas dan kemampuan para pendidik mengembangkan media belajar untuk menunjang pencapaian kompetensi siswa. Menguji coba komponen yang dikembangkan untuk hasil yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam pengembangan ini diperlukan dokumentasi secara rapi dan teratur untuk dijadikan laporan secara sistematis demi keoriginalitasnya atau keaslian komponen yang dikembangkan. Kemudian, tujuan dari adanya pembelajaran terutama pada mata pelajaran akidah akhlak adalah agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Model pendekatan dalam pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran tentunya harus memiliki sebuah metode. Dalam artian bahasa, metode merupakan cara kerja yang teratur agar suatu pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Cara kerja yang bersistem berguna untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan agar berlangsung secara cepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam dunia pendidikan, metode merupakan kerangka yang sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan. Dalam pemilihan metode untuk peserta didik tentunya harus memiliki atau melihat kriteria-kriteria yang dimiliki oleh peserta didik agar metode penyampaian materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dan peserta didik mengerti materi yang telah disampaikan. Dalam materi akidah akhlak di SD atau MI masih seputar tentang pengenalan rukun iman dan rukun Islam, pengenalan sholat, syahadat, dan kisah-kisah Nabi. Adapun metode yang bisa digunakan dalam penyampaian materi di SD atau MI. Yang pertama, metode permainan artikulasi. Metode ini mengasah peserta didik agar lebih aktif dan berani untuk mengutarakan pendapatnya di depan umum. Permainan ini terdiri dari beberapa orang atau berkelompok, bisa 2 orang atau lebih. Dalam permainan ini, setiap kelompok memiliki sebuah catatan khusus yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyampaikan materi kembali di depan kelas dan catatan tersebut akan dikumpulkan kepada guru. Metode permainan dadu atau kertas tulis. Metode ini hampir sama dengan metode yang sebelumnya. Dalam metode ini, guru mengajak setiap anggota atau kelompok lalu mengundinya dengan dadu atau kertas tertulis sebagai acuan siapa kelompok dulu akan menerangkan atau menceritakan kembali pokok yang ingin disampaikan di depan. Lalu metode yang ketiga, metode bercerita. Dalam metode ini merupakan metode yang paling mudah. Di metode ini, guru menceritakan materi-materi tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah cerita yang menarik. Seperti cerita fabel
atau sejenisnya. Di sini peserta didik tidak hanya untuk berpikir, tapi juga dituntut untuk berimajinasi mengenai materi atau cerita yang disampaikan. Lalu yang keempat, metode tanya jawab. Dalam metode ini, guru menyampaikan sebuah materi atau cerita yang di akhir penyampaian materi atau cerita tersebut, guru memberikan sebuah pertanyaan. Lalu guru memberikan sebuah hadiah atau apresiasi kepada siswa yang telah menjawabnya dengan benar, agar ikut semangat dalam menjawab pertanyaan tersebut dan memperhatikan materi yang telah disampaikan. Lalu yang kelima, metode seni drama. Dalam metode ini, siswa tidak hanya dituntut untuk mengingat materi yang ingin disampaikan, tetapi juga berperan langsung dalam penyampaian materi yang ingin disampaikan. Terima kasih. Bila ada kritik atau saran bisa disampaikan di kolom komentar.